Berapa rakaat buat tarawih? Oi. Kamu ibu-ibu berapa tarawih? 11. Bapak berapa? Jangan ngaco kamu. 11, 8 taraweh, 3 witir, nah, gitu. Terus sunah dari mana itu? Sholat taraweh itu berjamaah pertama kali dilaksanakan oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Di sini ada fans Roma nggak? Gue nanya sini sama yang nyawa. Ada fans Roma? Emang? Ada fans Soneta? Nggak ada. Sekian lama. Ini bukan nyanyi, baca syair. Engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul. Ini kalau perempuan sini, laki sih bahannya benau sini aja. Kudra itu. Tadi tentunya sudah banyak ulama kita, kiai kita memberikan tausiah pastinya tentang Ramadan. Mungkin saja nanti akan ada pengulangan. Tapi pengulangan itu justru akan semakin membekas di hati kita untuk bisa diamalkan. Baik, saya ulangi firman Allah Subhanahu wa taala tentang Ramadan ini karena satu-satunya itu Al-Baqarah 183 sampai 186 ke 87 ya. Bunyinya bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya pasti kita sudah tahu semua. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan dengan tujuan agar kita menjadi takwa. Yang saya ingin tegaskan di sini pertama, kenapa orang beriman? Kenapa enggak Islam? Dulu di zaman Nabi ada sekelompok Arab Badui, Arab namanya, dengan bangga datang kepada Nabi lalu bilang, qalatil Arabu amanna. Kata orang-orang Arab pegunungan itu, ya Nabi, saya telah beriman. Qalatil Arabu amanna. Sebelum Rasulullah merespon mereka, Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Katakan ya Muhammad kepada mereka, kamu belum beriman, kamu baru Islam, belum masuk iman ke dalam dadamu.
Sementara dipanggil untuk puasa orang Islam atau orang beriman? Sudah beriman? Woi, sudah beriman? Sudah beriman? Insya. Yang kedua, kutiba alaikum, artinya wajib atasmu. Apa itu wajib? Menurut usul fiqih, al-wajibu ma yuthabbu ala fi'lih wa yu'akhabu ala tarkih. Satu perbuatan yang kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat siksa. Ini wajib. Yang ketiga, result atau natijah atau hasilnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang takwa. Apa itu takwa? Secara garis besar, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhkan larangannya. Nah, adapun ciri dari orang takwa minimal 7. Pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya dengan yang gaib. Apa yang gaib itu? Allah subhanahu wa ta'ala, neraka, surga, itu masih gaib buat kita. Ciri orang takwa yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Yang ketiga, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang suka berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Lapang rezekinya, banyak infaknya. Walaupun dia dalam keadaan sempit, tetap suka memberi. Ya Nabi, saya telah beriman. Qalatil a'rabu amanna. Sebelum Rasulullah merespon mereka, Allah subhanahu wa ta'ala menegur Nabi. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Katakan ya Muhammad kepada mereka, kamu belum beriman, kamu baru Islam, belum masuk iman ke dalam dadamu. Sementara dipanggil untuk puasa orang Islam atau orang beriman? Sudah beriman? Woi, sudah beriman? Sudah beriman? Insya. Yang kedua, kutiba alaikum, artinya wajib atasmu. Apa itu wajib? Menurut usul fiqih, al-wajibu ma yuthabbu ala fi'lih wa yu'akhabu ala tarkih. Satu perbuatan yang kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat siksa. Ini wajib. Yang ketiga, result atau natijah atau hasilnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang takwa. Apa itu takwa? Secara garis besar, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhkan larangannya. Nah, adapun ciri dari orang takwa minimal 7. Pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya dengan yang gaib. Apa yang gaib itu? Allah subhanahu wa ta'ala, neraka, surga, itu masih gaib buat kita. Ciri orang takwa yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Yang ketiga, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang suka berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Lapang rezekinya, banyak infaknya. Walaupun dia dalam keadaan sempit, tetap suka memberi. Jadi berinfak itu bukan kewajiban orang kaya saja. Orang miskin pun punya hak, bahkan kewajiban untuk berinfak. Ibu punya duit 10.000, bisa infak nggak? Berapa?
1.500.000 ya. 1.000 infak 5.000 loh. Oke. Yang keempat, wal kaziminal ghaiz, pandai menahan marah, tidak temperamental, tidak emosional, sabar. Yang kelima, wal afina 'anil nas, suka memaafkan kesalahan orang lain, tidak pendendam. Yang keenam, wallahu yuhibbul muhsinin, suka berbuat baik kepada orang, nggak bikin resek tapi selalu menyenangkan, berbuat baik. Yang ketujuh apa? Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah wastaghfaru lidzunubihim. Kalau dia terlanjur terpeleset berbuat salah, maka dia segera ingat kepada Allah, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 7 ciri inilah yang akan kita latih di dalam sebulan penuh ke depan ini. Sehingga nanti pada 1 Syawal kita sudah menjadi orang yang beriman kepada yang gaib, sudah menjadi orang yang menegakkan sholat secara konsisten, sudah menjadi orang yang suka berinfak dalam keadaan lapang dan sempit, sudah menjadi orang yang sabar, tidak pemarah, sudah menjadi orang yang pemaaf, tidak pendendam, sudah menjadi orang yang suka beristighfar. Latihannya ini 2 hari lagi. 2 hari apa 1 hari? Ya, insya Allah tanggal 2. Sekarang tanggal berapa, Bu? Nah, jadi besok itu kita mulai latihan supaya 1 Syawal itu betul-betul menjadi orang yang takwa dalam arti yang sebenarnya. Latihan untuk percaya kepada yang gaib bagaimana? Bagaimana, Bu, caranya? Supaya kita percaya sama Allah hakul yakin, caranya bagaimana? Banyak membaca Quran. Karena dengan membaca Al-Quran bukan sekedar baca ya, mengerti Al-Quran. Dengan mengerti Al-Quran kan ada bacaan apanya, Indonesianya ya, itu jangan dilewatin. Setiap kita baca harus mengerti artinya. Baca Quran saja pahalanya besar. 1 huruf itu Masya Allah 10 kebaikan, kata Ustaz Darmawan. Betul nggak Ustaz? Tapi kalau mengerti artinya, di situ akan muncul iman kepada yang gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan muncul keyakinan neraka itu pasti. Akan muncul keyakinan, oh surga itu pasti. Tapi kalau nggak ngerti, biar khatam Quran, tidak akan hakul yakin kepada Allah, tidak akan hakul yakin kepada jannah, tidak akan hakul yakin kepada neraka. Nah, caranya makanya di dalam bulan Ramadan disunnahkan, diperintahkan banyak baca Quran, jangan cuma membaca tapi mengerti. Paham ya, Bu? Yang kedua, wa yuqimuna shalah, menegakkan sholat. Makanya dalam bulan Ramadan, hanya di bulan Ramadan ada sholat tarawih berjamaah. Berapa rakaat buat tarawih? Oi, kamu ibu-ibu berapa tarawih? 11. Bapak berapa? Jangan ngaco kamu. 11, 8 tarawih, 3 witir, nah, gitu. Terus sunah dari mana itu?
Sholat tarawih itu berjamaah pertama kali dilaksanakan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Dan inilah bid'ah yang terbaik menurut Sayyidina Umar. Jadi bukan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan ini bid'ah terbaik, sholat tarawih berjamaah. Nabi nggak melakukan itu. Ya, maka jangan suka ngomong jangan melakukan apa yang tidak dilakukan Nabi. Oh, ini pembodohan ini. Jangan lakukan apa yang tidak dilakukan Nabi. Nggak ada hadis bunyi begini nggak ada. Kenapa? Justru di zaman Nabi banyak sahabat yang melakukan hal yang tidak dilakukan Nabi. Di antaranya sholat tarawih berjamaah. Paham? Paham? Kalau saya cerita panjang nanti, banyak lagi. Oke? Kemudian berapa rakaat Umar bin Khattab? 20 rakaat tarawih, 3 witir, 2-1. Itulah sholat tarawih pertama berjamaah bid'ah hasanah yang dilakukan Umar bin Khattab, bukan 8. Lalu Utsman bin Affan, Masya Allah lagi, 39 rakaat. Ya. 36 tarawih, 3 rakaat witir, jadi berapa? 39. Lo 11. Karena tarawih itu sunnah, jadi jatuhnya ya boleh-boleh aja, boleh-boleh aja ya.